Yes, gue balik lagi dan kali ini gue pengen ngebahas salah satu parfum lokal lagi. Ini adalah paket yang gue beli, ini adalah unboxing, my first impression, dan bagaimana impresi gue tentang brand yang satu ini, yang ada di sini dan ada di judul. Dilanjut ya. Hai, yes, gue balik lagi dan kali ini kembali dengan pembahasan seputar parfum lokal yang lumayan menjadi perbincangan, mau di teman-teman sesama penikmat wangi, sesama reviewer, dan juga yang nonton video-video gue juga ada yang request, beberapa yang request, dan ya gue kepo dan akhirnya gue beli. Ini dia paketnya. Ini agak-agak tricky buat gue, tapi karena lo request, karena lo berhasil membuat gue kepo dan teman-teman membuat gue kepo, so gue belilah satu produk dari, ayo kita buka. Ini dia paketnya, sudah gue buka. Semuanya akan gue sampaikan apa adanya. Kalau bisa pengen gak gue cut, tapi karena gue lately banyak kan AEO-nya, jadi ya mungkin sebagian masih gue cut. Oke, ini gue beli di Shopee. Harganya itu sebelum ongkir 185 ribuan, terus setelah ongkir jadinya 194 ribu rupiah. Oke, ini gue sambil ngecek apa receipts ya di HP gue. Oke, terus ini gue beli waktu pemesanannya itu tanggal 23, terus waktu sampainya itu tanggal 26, jadi dia butuh waktu 3 hari. Ini produksi dari Bogor, sementara gue posisinya di Jakarta. So, untuk pengiriman menurut gue oke lah, gitu, nice. Terus untuk packingnya, ini gue, I don't know mereka tahu atau tidak kalau ini gue yang beli, karena nama Dewi itu sangat pasaran, so I don't know. Ini dia, seperti ini paketnya. Gue harus menutupi muka gue supaya kelihatan. Dan ya gitu, ini pakai kayak tali-tali jerami atau tali-tali natural gitu ya. Oke, kita buka. Terus dibungkusnya pakai kertas kayak kertas kopi. Dan ini dia produknya. Jang, seperti ini. Buat yang tempo hari request, this is for you guys. Dan dari sekian banyak produknya, gue membeli yang Tabak Vanille. Why? Pertama karena I have this one here. Yes, gue punya Tabacco Vanille dari Tom Ford, which is kayaknya ini inspired by Tabacco Vanille. Well, gue tahu kalau gue bukan reviewer besar dan bukan orang yang cukup besar follower, subscriber ya banyak ya. Gue mewakili mungkin rakyat jelata yang kepo tentang wangian. Gue hanya emak-emak biasa yang suka nge-review parfum. Dan ya, gue pengen menyampaikan saja bagaimana pendapat gue, my genuine opinion about this one. Terus selain ini, yang unisex itu juga ada Baccarat. I believe ini inspired by Baccarat 540, Maison Francis Kurkdjian. Terus habis itu ada Pearl English yang kemungkinan itu inspired by English Pear and Freesia dari Jo Malone. Terus ada Le Santal. Nah, tadinya gue juga tergoda untuk Le Santal karena dari segi packagingnya ini ya sangat-sangat mengingatkan gue sama stikernya. Dari namanya ini L'Absinthe. L'Absinthe mengingatkan gue nama itu entah Le Labo karena Le Lab, and L'Occitane. L'Occitane yang biasa banyak di department store, L'Occitane. So, kemungkinan brand ini adalah brand inspired or dupe. Ya, I don't know seberapa jauhnya, we'll see. Terus dari packagingnya sangat-sangat menduplikasi packaging dari Le Labo, oke. Tapi ya di Indonesia bukan cuma dia sih yang ngedup atau terinspirasi dari Le Labo. I don't think tempo hari itu
Gangga juga kayaknya lumayan terinspirasi dari Le Labo. Oke, mudah-mudahan bisa lebih jelas terlihat warna putihnya. Jadi seperti ini, mudah-mudahan nggak mantul. Nah, oke, seperti ini. Terus dia stikernya tuh lanjut ke bawah seperti ini. Nih. Oke, ini ada tulisannya seperti ini. Terus lanjut lagi ke bawah, tulisannya tuh seperti ini. Kebalik ya? Oh enggak. Oke, tulisannya tuh seperti ini. Oke, mudah-mudahan semuanya fokus. Detailnya sih oke, menurut gue detailnya ada for Dewi, nama dimension karena waktu itu gue sempat dapat direct message via Shopee menanyakan namanya yang mau ditulis siapa, I just say Dewi. Terus groupsnya kosong, ingredientsnya ada alcohol denat, aqua, and concentrate atau pavang, ada cautionnya. Terus habis itu ada suggestionnya, keep in cool place for at least a week to macerate the mix after date of manufactured. Oke, date of manufacturednya itu 23, terus ada jamnya gitu ya. Jadi detail banget. Terus di sarannya untuk ditaruh di tempat dingin setidaknya 1 minggu setelah dia dibuat. Gue punya yang Le Labo ini, jujur aja gue nggak punya boxnya karena gue beli pre-love dari temen gue. So gue hanya bisa tahu kemasannya, tapi gue sendiri tidak punya kemasan untuk membandingkan. So I don't know. Oke, ini belum gue buka. Terus L'Occitane raw materials from, ini klaimnya raw materials from France and Spain, made and labeling in Indonesia by handmade compound on demand. Di sisi sebelah mana ya, kanan ada catok seperti ini, oke. Dan di sisi sebelah kiri ada catok seperti ini, kayak stempel. Gue nggak tahu dia di stempel atau memang udah di print dari sananya, sama kayak logonya yang di depan, brandnya di depan. Well, let's open this one. Sorry ya kalau agak panjang, agak santai. Well, ya memang lagi pengen santai aja. Oke, kita buka, deg-degan. Oke, dibuka seperti ini. Ini apa ya? Boxnya agak mengingatkan gue sama host yang tempo hari gue bahas. Boxnya tuh mirip. Dan ini tampilannya dalamnya seperti ini. Ada kertas bungkusan seperti ini, gitu. Kertas biasa gitu. Terus dalamnya parfumnya seperti ini. Gue takut jatuh, Bo. Ini dia seperti ini dudukannya. Gitu. Apa yang gue sampaikan akan setipe dengan yang gue sampaikan di video gue sebelumnya dari house yang berbeda, bahwa menurut gue tampilan seperti ini ya not something new. Terus ya mau membuat kesannya kayak recycled, eco-friendly, environmental friendly. Okay, fine, but yeah, I don't know. It's just not my style. Terus untuk produknya sendiri, pantesan aja ya pada heboh ya kalian ya. Ini seperti ini, oke? Seperti ini, nih. Dia label, labelnya di sini ada yang sedikit ngeletek. Jadi glue-nya mungkin lemnya tuh agak sedikit ngangkat di sini, atau ya mungkin terburu-buru gitu ya. Semakin di kayak gini nih akan semakin terbuka. So yeah, I try to not to. Terus di sini dia ada bikin kayak emboss L'Occitane. Oke, L'Occitane jadinya, maaf ya. L'Occitane. L'Occitane ini dia kayak ada logo, kelihatan nggak sih? Kayak kalau kita pakai huruf braille, ini dia ada yang nongolnya gini loh, gitu. Actually, gue berharap sebenarnya karena dulu gue pernah ngurusin juga kaum difabel atau yang disabilitas. Nah, sebenarnya kayaknya lucu juga kalau ini dibikin huruf braille.
gue berharap ini tuh kayak ya kalau memang mau dibikin emboss, kenapa nggak dibikin huruf braille yang bisa orang baca dengan menyentuh, yang orang difabel bisa tahu, oh oke, ini lapsitang, oh oke, ini tabak vani, oke. Itu aja. Kalau untuk detailnya, let's do it head to head. Oh wow, oke. Ini gue lupa harganya berapa. Nanti bakalan gue taruh di sini mungkin untuk harganya. Sementara ini harga di sini. Well. Gue bandingin sebelah-sebelahan. Ini dia tampilannya. Seperti ini. Oke. Settingannya gue nggak tahu apakah yang dari Le Labo juga masih seperti ini, karena ini gue dapat pre-love dan gue nggak tahu settingannya sekarang seperti ini atau tidak, tapi nggak plek-ketiplek sama settingannya, cuman di atas sama-sama menaruh nama di atas gitu, nama si perfume-nya di atas gitu, tapi settingannya sedikit berbeda, cuman sekilas atau enggak sekilas sih, kalau kita perhatikan dari jauh gitu tanpa memperhatikan detail dengan seksama, it is similar gitu ya. In my opinion, this is similar. Don't you think? I don't know. Buat gue sih ya, walaupun detail di ininya, di labelnya nggak plek-ketiplek sama. Terus di atasnya tutupnya, aduh gue takut jatuh Le Labo gue, dua-duanya sih gue takut jatuh kayak gini. Kalau yang Le Labo ini dia finishingnya tuh kayak rustic, stainless steel, kayak steel yang rustic. Sementara yang Lapsitang ini kayak apa ya, yang efeknya tuh berkesan kayak glossy gitu, glossy silvery steel seperti ini, kelihatan nggak? Gitu. Interesting. Bahkan lekuk-lekuk dalam pantat botolnya tuh mirip menurut gue. Wow. Ini dia. Nih seperti ini. Bawah, maksudnya ketebalan pantat botolnya tuh mirip banget botolnya. Dari kemasan botol, actually not bad. Karena memang ya menduplikasi atau terinspirasi dari Le Labo, not bad gitu. Terus tutupnya plastik, tapi I don't mind. Kalau ini tutupnya ya besi berat gitu ya. Ini tutup Le Labo, kebalik-balikan gue. Kalau yang Lapsitang tutupnya plastik. Sprayernya, ayo kita coba jusnya. Ini jusnya warnanya agak kuning ya. Sprayernya quite nice, misty, pendek. Oke. Masuk ke hidung. Apa karena misty banget, masuk ke hidung tuh agak membuat gue kayak pengen bersin. Yang mistnya tuh halus. Gue nggak merasa ini wanginya mirip dengan Tabacco Vanille dari Tom Ford actually. Ini lebih kayak, wait, it's weird. Gue udah spray 3 kali, tapi kayak gue kehilangan track dari aromanya sendiri, karena gue kayak choked sama bindernya. Bukan berarti semua yang sintetik itu nggak enak, karena Tom Ford sendiri, believe me, Tom Ford itu yang dibeli mahal, itu juga banyak pakai sintetik. Bahkan Le Labonya sendiri, I don't think mereka nggak, zaman sekarang minim banget yang 99% natural ingredients, itu minim banget. So ya, bukan berarti gue anti atau alergi sintetik, no. Cuman ada synthetic binders atau synthetic molecules yang di hidung gue tuh kayak bikin itu berkesan screechy atau metalik, atau yang biasa gue temukan di parfum-parfum dari Montal Mancera, kalau dari Niche, atau parfum-parfum yang biasa gue dapetin di parfum Maret gitu, parfum drugstore. Ini
ini ya jujur aja tadi gue spray banyak, oke? Gue spray 6 spray di sini. It's very oily. It's very oily. Coba gue spray 3 spray dulu deh, tempat lain banyak banget tadi gue. Tuh 2, 3. Di sini yang 3 spray. Ini 3 spray ini tapi baru awal di spray ya. Aromanya apa? Vanillic. Aromanya aroma vanilla yang sedikit encer. Kalau dipaksakan ada tembakaunya, bisa aja sih. Tadi notesnya apa aja ya? Wait, gue cek notesnya. Tobacco, spice, tonka bean, tobacco, vanilla, cacao, dry fruits and woody. Ini agak sulit buat gue untuk membreakdown aromanya. Untuk membreakdown aromanya karena yang keluar mostly adalah nuansa vanillic. Tobacco-nya tidak berasa intens, woody-nya ada di sana. Gue merasa ada warm kehangatan itu, tapi gue nggak bisa bilang kalau ada spice tertentu di dalam sini. Let's try this one, tobacco vanilla. Gue coba cek juga tobacco vanilla itu notesnya apa ya. Di Fragrantica gue coba cek untuk tobacco vanilla yang di launch 2007 yang ini top notesnya adalah tobacco leaves and spicy notes, middle notesnya ada vanilla, cacao, tonka, tobacco blossom, base notesnya ada dry fruits and woody notes. So it's kinda similar, kalau nggak sama ya similar. Oke, gue kehilangan tobacco-nya di Lapsitang. I don't know why, kayak mendem. Untuk yang di tobacco vanilla dari Tom Ford, tobacco yang kenceng, aroma tembakau, kayak rokok-rokok, yang aroma rokok linting itu ada tembakau. Nah, aroma tembakaunya itu gue hidu, terus ada vanilla gitu. Tuh, nice one. Ini kayak ada sesuatu yang dusty yang menyelimuti, dan di base-nya tuh, di backbone-nya itu ada sesuatu yang membuat gue tidak nyaman. Gue sendiri nggak pernah nyobain parfum refill at all. Why? Karena ya itu adalah jalan ninjaku. Itu adalah jalan pilihan gue untuk ya gue pengen menikmati hasil karya orang yang memang effort gitu untuk how to brand it, bagaimana dia membangun suatu brand, bagaimana dia membuat suatu karya. That's why gue juga sebenarnya untuk dupe, karena kalau di pasar lokal oke lah, fine, you can dupe, walaupun kadang it's kinda cringy, agak-agak ya kok sayang ya. Kenapa harus seperti ini tampilannya? Kenapa tidak coba untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda, untuk mempunyai karakter yang berbeda gitu. Tapi oke lah. Tidak ada orang yang benar-benar tidak terinspirasi dari mana-mana tiba-tiba dapat apa tuh wangsit gitu, jeder gitu, lo bikin sesuatu. No, pasti ada inspirasinya dari manapun itu. Cuman ya make it yours dengan twist yang your uniqueness, oke? Nah, oke, kalau buat dari segi aroma, I don't think it is the same. Di hidung gue merasakan perbedaan yang lumayan signifikan antara tobacco vanilla dari Tom Ford dan tabak vanilla. Tabak vanilla is it? Tabak vanilla dari Lapsitang. Buat gue, it's kinda, ya gue sebagai penikmat wangi di Indonesia, gue seneng banyak banget brand lokal di 2020 ini. Gue keren gitu, mantap, salut. Tapi jangan hanya memikirkan dari segi keuntungan, hanya ingin menjual produknya saja. Try to own it. Coba dong bikin sesuatu yang memang wow. Untuk nilai overall, kalau gue menilai, gue nggak bisa menilai secara looks ya, karena gue sangat familiar dari looksnya ini, mirip banget sama Le Labo. So not bad dari looksnya, bukan
bukan sesuatu yang I hate or ya I dislike, cuman ya it's very very similar gitu, not bad. Well, dari looksnya, dari packingnya, dari kecepatan pengirimannya bisa gue kasih nilai 7,5. Dari kualitas jusnya, buat gue jusnya ini it's still oily, aromanya juga buat gue mendem, nggak keluar. Buat gue tabak vanilnya mendem, so aroma untuk dari segi aroma dengan harga 185.000, 50 ml itu berarti sekitar 300-an untuk 100 ml-nya. Kalau gue bandingin dengan yang ada di marketing itu juga ya dari segi aroma mentok di 6. Kalau buat gue untuk harga segitu ya, gue tidak membandingkan dengan yang pasar lokal kayak Fakhrul Oud atau Alien Objects, I cannot gitu. Tapi kalau untuk pasar lokal yang memang inspired atau dupe atau nuansa aromanya tuh bisa ya, I mean yang kayak tempo hari udah gue bahas, ada Hoss, terus ada Exom, terus ada Fordiv. Buat gue masih lebih prefer Fordiv. Terus habis itu ada Humans. Untuk Humans dibandingin ini gue masih merasa authenticity-nya gue masih bisa lebih appreciate untuk Humans, so gue lebih pilih Humans. Terus soalnya suka ada aja gitu yang nanyain, lo lebih prefer yang mana, kemarin juga ada. Terus gue nggak bisa bandingin dengan Arsya karena Arsya very specified dan sangat ya, gue udah bisa memahami kenapa dia bilang artisan perfumery karena nuansanya itu sangat-sangat berbeda gitu. Walaupun ya dari packaging I prefer this one. Terus dari segi aroma, we're talking about aroma atau kualitas jusnya menurut hidung gue. What else? Apalagi dari Oulu. Nah, ini agak mengingatkan gue sama Oulu somehow. Kalau Oulu tapi punya nuansa aroma yang berbeda di hidung gue dengan yang udah ada di pasaran. Sementara ini versi dupe. Kalau dibandingin Carl and Claire's, ini dengan Carl and Claire's, buat gue loh ya, I do prefer Carl and Claire's, to be honest. Iya. That's just my opinion. Apalah arti opini seorang Dewi untuk mungkin pihak brandnya atau untuk orang-orang yang jauh followernya lebih gedong lagi, lebih jeder lagi yang mempromosikan produk-produk parfum. I'm just Dewi who's collecting fragrance yang ngomongin parfum dari segi hidung katro gue. Ya, kalau emang lo mencari parfum yang istilahnya oke, lo membeli ini karena inspired by Tobacco Vanille. Menurut gue coba beli di Can Tobacco Vanille first dan coba di compare. Itu hanya sedikit semburatnya yang it's vanillic, it's maybe ada tobacco-nya. Tapi di Tobacco Vanille tobacco-nya tuh boom. Not so much. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.